105.7 Petra FM Yogyakarta. Shalom, selamat pagi sahabat Petra dimanapun Anda berada. Kabar baik menyertai kita semua. Renungan harian Embun Pagi kembali hadir menyapa di ruang dengar Anda pada hari ini. Pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2025 dengan tema renungan kita yaitu kuasa doa. Sebelum kita mendengar firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan Allah karena Engkau memperkenankan kami semua untuk sungguh merasakan berkat pemeliharaan Tuhan. Di tengah anugerah-Mu kami juga merindukan sapaan-Mu melalui firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menyapa hati dan diri kami, sehingga kami dibaharui, kami dimampukan dan dimengertikan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kesempurnaan doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra, saat ini kita akan memperhatikan bagian firman Tuhan dari Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 51. Lukas 24 ayat 44 sampai 51. Demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Sahabat Petra yang terkasih, hidup kita itu seringkali berjalan lebih cepat dari yang kita harapkan. Banyak hal menuntut perhatian. Keputusan juga harus segera kita ambil. Tanggung jawab tidak bisa kita tunda. Nah, dalam ritme-ritme seperti ini wajar jika kita terbiasa langsung bertindak. Kita berpikir bahwa selama kita mampu ya semuanya akan baik-baik saja. Namun perlahan, tanpa disadari kita seringkali karena itu menjadi hal yang biasa sebetulnya menjauhkan diri dari satu hal yang penting, yaitu kita menjauh dari Tuhan. Nah, saudara, firman Tuhan hari ini dalam Injil Lukas memperlihatkan sebuah momen yang sangat kontras dengan cara hidup kita. Yesus telah menyelesaikan karyanya. Ia menjelaskan firman Tuhan kepada para murid-murid, membuka pengertian mereka dan memberi mereka tanggung jawab besar untuk menjadi saksi bagi semua bangsa. Bahkan ia menjanjikan kuasa dari Bapa. Segalanya sudah jelas diberikan oleh Yesus Kristus. Tidak ada yang samar. Secara logika ini adalah saatnya untuk melangkah, bergerak. Tetapi para murid tidak melakukannya. Para murid tidak terburu-buru. Mereka marah kembali ke Yerusalem
Dan yang mereka lakukan juga justru malah hal-hal sederhana. Mereka tinggal di bait Allah, memuliakan Allah. Mereka tidak merancang strategi tetapi mereka malah memilih untuk berada di bait suci di hadapan Tuhan. Mereka memilih duduk di hadapan Tuhan. Nah saudara, disinilah titik terindah ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh para murid. Sebelum menjalankan panggilannya, mereka terlebih dahulu menempatkan diri pada relasinya dengan Tuhan. Dan relasi itu tampak dalam kehidupan doa sebetulnya, dalam diri para murid itu. Doa di sini tidak secara eksplisit dalam bacaan kita memang dijelaskan mereka berdoa sebagai aktivitas rohani, tidak. Tetapi yang penting daripada itu adalah sikap hati yang sadar bahwa manusia tidak cukup untuk menjalankan kehidupannya dengan kemauan dan kekuatannya sendiri. Dan di sana para murid memahami bahwa apa yang ada di depan mereka bukan hanya sekedar pekerjaan, tetapi panggilan yang membuat mereka membutuhkan kuasa ilahi. Karena itu mereka tidak memulai dengan tindakan, melainkan dengan ketergantungan kepada Tuhan. Maka mereka berdoa, mereka berkumpul di tempat itu. Nah saudara, seringkali kita membalik urutan ini. Kita bertindak lebih dahulu lalu kemudian berdoa belakangan. Kita mencoba menyelesaikan dengan kemampuan kita sendiri, dan ketika tidak sanggup barulah kita mencari Tuhan. Nah akibatnya kita mudah lelah, kita mudah kehilangan arah, bahkan meragukan langkah kita sendiri. Nah bagian firman Tuhan ini mengajak kita untuk melihat kembali dasar hidup kita. Bukan apa yang kita kerjakan terlebih dahulu, tetapi yang penting adalah dari mana kita memulainya. Kalau kita melihat para murid-murid memulai dari doa, dari tinggal di dalam hadirat Tuhan, dan dari sanalah mereka dipersiapkan untuk menerima kuasa yang dijanjikan. Saudara, doa tidak mengubah tugas yang harus dijalani, tetapi doa mengubah cara kita menjalaninya, saudara. Dalam doa, hati ditenangkan, arah dibuat menjadi lebih jelas, dan kita diberikan kekuatan. Doa membuat kita tidak hanya sibuk melakukan sesuatu, tetapi berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu saudara-saudara, hidup yang kuat bukanlah hidup yang penuh aktivitas, melainkan hidup yang berakar dalam doa. Dari sinilah segala sesuatu menjadi sangat baik. Nah saudara, hari ini mungkin tidak ada yang berubah dari kesibukan kita. Tanggung jawab tetap sama, pekerjaan tetap menunggu, tetapi firman Tuhan mengundang kita untuk mengubah titik awal kita. Bukan lagi dimulai dari diri sendiri, tetapi dimulai dari Tuhan melalui doa. Seperti murid-murid dalam Injil Lukas, kita belajar bahwa kuasa untuk melangkah tidak ditentukan dengan tergesa-gesa, tetapi ditentukan melalui hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu dalam doa sebagai wujud persiapan batin dan rohani kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk tidak memulai hidup dari kekuatan kami sendiri, tetapi oleh karena kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada kami melalui firman, mengingatkan kembali untuk kami belajar bergantung kepadamu melalui doa. Bentuklah hati kami, arahkanlah langkah kami, dan mampukanlah kami untuk menjalani setiap panggilan dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra, demikianlah renungan Embun Pagi telah hadir menyapa di ruang dengar Anda pada saat ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.